Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul rabbi zidni ilma. Kali ini kita akan membahas tentang bagian ke-41 tentang kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Raudhatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Imam Al-Ghazali membuka buku bagian ke-41 ini dengan mengatakan, ketahuilah kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala berarti mengagungkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengagungkan atau memberi kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita sebagai hambanya itu adalah mengagungkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kebesaran yang ditunjukkan kepada kita tentang bagaimana sekelas binatang itu mampu kita menyayanginya. Bahkan bukan hanya binatang, manusia, ketika kita menghargai manusia, itu pada hakikatnya kita sedang mengagungkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang mereka minta darimu dan membebani di luar kemampuan mereka, dan tidak menyapa mereka dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan atau tidak mereka ketahui. Maksudnya adalah ketika ada makhluk Allah Subhanahu wa taala ingin sesuatu, kita memberikannya yang mereka minta kepada kita. Itu artinya kita memudahkan urusan kita. Memudahkan urusan kita yang diamanatkan kepada kita supaya kita menghargai. Menghargai dari apa? Dari apa yang Allah ciptakan. Engkau punya, berikan kepada orang supaya dia terbebas dari beban-beban itu. Beban yang mereka ketika meminta itu. Misalnya ada orang minta, butuh bantuan, maka sepatutnya kita membantu. Kenapa kita membantu? Karena kita itu sedang memiliki kelebihan, yang kelebihan itu berasal dari Allah, dan kita harus berbagi untuk memudahkan orang yang meminta bantuan itu. Dan ini sangat-sangat luar biasa hasilnya. Tapi ketika kita kerjakan itu sangat-sangat berat. Maka Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah kasih sayang terhadap makhluk Allah itu berarti kita mengagungkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya engkau memberikan apa yang mereka minta. Kalau kamu punya tentu. Yang diminta dari kita tidak membebani di luar kemampuan mereka, dan tidak menyapa mereka dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan tidak mereka ketahui. Selayaknya kita sebagai hamba Allah, engkau bahagia atau segala hal yang menjadikan mereka bahagia, bersedih dengan sesuatu yang telah membuat mereka sedih. Jadi upayakan harus ada balances antara ketika kita berbahagia, kita harus memberikan kebahagiaan untuk
siapapun yang dalam keadaan kesusahan terus dibahagiakan. Dan kita bersedih ketika kita tidak mampu memberikan kebahagiaan itu. Padahal kita ingin sekali memberikannya, tapi karena ada satu dan lain, ya kita tidak mampu memberikan itu. Maka selayaknya, kata Imam Ghazali, selayaknya engkau bahagia atas segala hal yang menjadikan mereka bahagia, dan bersedih dengan sesuatu yang yang bersedih dengan sesuatu yang telah membuat mereka sedih. Maka hadirlah kita di dalam kesedihan itu. Engkau berpikir bagaimana mewujudkan kepentingan keamanan dunia siapa? Duniawi mereka, dan bagaimana cara menolak apa yang membahayakan urusan agama dan dunia mereka. Bahkan seumpamanya seekor lalat jatuh ke wajah salah seorang dari mereka, tentu kau akan bersedih hati. Jadi dalam pandangan Imam Al-Ghazali, kalau kita baca ibarah penjelasan tadi, itu adalah jangan pernah menyakiti siapapun. Jangan pernah kita beranggapan bahwa apa yang orang lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi kita berusaha sebagai hamba Allah ini harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai ketika ada saudara kita yang dalam kesedihan dan kita memiliki kemampuan, kita enggan untuk membantunya. Padahal ketika kita membantu itu sebenarnya kita sudah menolong diri kita sendiri. Artinya menolong diri kita sendiri itu adalah menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti apa? Menolong dalam hal yang sifatnya bahwa Allah memberikan karunia kepada kita, perantara kita, maka kita harus bantu mereka. Bahkan diibaratkan oleh Imam Ghazali, kalau saja lalat jatuh ke mukanya nih jatuh, tentu kita dan menyebabkan apa? Itu kita harus bersedih. Bukan artinya bersedih dalam arti mengawang, tapi tidak bersedih dalam arti kenapa saya tidak menjaga mereka dari kena lalat itu. Nah, ini adalah kehati-hatian yang harus dibina, harus dibiasakan. Maka kalau hal seperti itu mampu tercurah di dalam diri seorang muslim atau hamba Allah, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, kata Imam Al-Ghazali, sepatutnya kita menjaga hati kita. Kita menjaga hati kita, menjaga hati seorang mukmin secara syar'i itu lebih disukai daripada sekian kali pergi haji dari perang. Artinya kita sebagai hamba Allah itu juga harus menjaga perasaan orang lain. Jangan mau dijaga perasaannya saja, tapi kita sebagai hamba Allah itu juga harus menjaga hati orang-orang supaya jangan kita sakiti. Jangan mau dihargai tapi tidak mau menghargai orang. Sebaiknya kau lebih memilih kehormatan saudaramu daripada kehormatanmu sendiri, dan lebih memilih kehinaan dirimu dari kehinaan saudara. Artinya kita berupaya untuk menjaga perasaan orang-orang. Kenapa? Karena kita memiliki rasa kasih sayang di dalam diri kita. Kita ingin membantu, maka bantu dengan baik, jangan dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi bantu dicaci, itu tidak baik, itu merusak syariat. Maka jagalah kehormatan saudara kita, jagalah kehormatan hamba-hamba Allah. Untuk apa? Untuk diri kita. Ketika kita menjaga kehormatan orang lain, maka kita juga akan terjaga hak-hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita jadikan renungan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini. Semoga apa yang dipesankan oleh Imam Ghazali ini menjadi pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.